Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan dan insya Allah saya akan mendampingi kalian dalam mata kuliah metodologi studi fikih. Benar ya? Oke. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mohon maaf karena sekalipun ada edaran untuk semester 1 atau semester 3 itu bisa melakukan kuliah secara offline ya. Namun untuk saat ini hingga paling cepat itu tanggal 22 September saya belum bisa melakukan perkuliahan secara offline. Jadi sampai tanggal 22 September insya Allah akan tetap saya lakukan perkuliahan secara online ya, perkuliahan secara online. Tetapi nanti setelah tanggal itu nanti kita bisa bicarakan kembali terkait dengan perkuliahan ini secara offline. Kalau menurut aturan yang sedang diberlakukan saat ini untuk kuliah offline itu adalah 50-50, 50%, 50%. Hanya saja kemarin ada persyaratan terutama bagi mahasiswa yang sudah melakukan vaksinasi. Nah, di situ. Jadi sekalian sudah melakukan vaksinasi atau belum ini? Nah, ada yang sudah yang belum. Yang belum tolong segera cari. Kalau di tempatnya jarang atau sudah hampir kok jarang, maaf, kehabisan atau enggak ada, bisa cari di tempat lain, bisa cari di tempat lain atau di mana kan gitu ya. Oke. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan orientasi perkuliahan ini ya, perkuliahan mata kuliah metodologi studi fikih. Kenapa Pak kok tidak mata kuliah fikih? Nah itu. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu di RPS-nya. RPS-nya bisa kalian download di Fiklas masing-masing. Nah, sudah bisa mengoperasikan Fiklas toh? Oke, alhamdulillah. Pokoknya generasi milenial ini jangan sampai istilah gapteknya. Nah, mereka canggih teknologinya itu. Oke. Ya bisa lewat semut atau lewat website semut apa, pokoknya langsung lewat Fiklas itu bisa. Oke. RPS. Nah, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Ini mata kuliah. Kalian boleh kok mematikan kameranya juga nggak apa-apa. Ya, yang penting tetap on dan masih mendengarkan suara saya. Nah, dalam saat ini pun perkuliahan ini saya record. Jadi nanti setelah kuliah nanti akan saya upload di YouTube. Nanti bagi yang ketinggalan bisa menyimaknya dalam YouTube nanti yang terakhir nanti. Ya. Oke. Sudah kelihatan ya RPS-nya ya. Oke. RPS-nya ini terkait dengan rencana pembelajaran 1 semester ke depan. Ya, 1 semester ke depan. Saya masih sibuk dengan apa ini memasukkan kawan-kawan yang terlambat ini. Oke. Nah, mata kuliah ini itu memang berbeda dengan mata kuliah fikih. Kalau fikih kita hanya mengkaji produk yang sudah jadi. Jadi fikih itu kan terkait dengan masalah ubudiyah, muamalah, terus apalagi siasah ya, politik perang itu, ya, bagaimana perang, masalah ibadah kan toharoh biasanya toharoh, sholat, zakat, puasa kan gitu. Itu kalau kita berbicara fikih itu kita akan berbicara produk yang sudah jadi. Nah, sekali lagi saya tegaskan fikih itu produk yang sudah jadi.
Tapi kalau kita berbicara terkait dengan metodologi studi fikih, maka kita akan menjadikan fikih itu menjadi objek kajian. Ya, objek kajian. Misalkan begini, kalau dalam kajian fikih itu ada istilahnya, kalau kita mengikuti madhab Syafi'i itu ada yang namanya qaul qadim dan qaul jadid. Kenapa Imam Syafi'i memilih qaul qadim? Terus kemudian Imam Syafi'i memiliki qaul jadid, qaul yang baru. Jadi pendapat lama dan pendapat yang baru. Kenapa bisa begitu? Apakah Imam Syafi'i ini kemudian dia dalam tanda kutip maaf mencela-mencela, ataukah memang kurang teliti dalam istihad awalnya, ataukah ada faktor-faktor tertentu yang kemudian mempengaruhi perubahan dari pendapatnya Imam Syafi'i itu sendiri. Nah, ini dalam metodologi studi fikih kita akan mengkaji masalah itu. Jadi kita lebih mengkaji pada metodologinya. Kalau dalam bahasa agamanya namanya usul fikih. Ya, namanya usul fikih. Nah, dalam usul fikih itu, usul fikih pun itu merupakan produk yang dirumuskan oleh imam mujtahid seperti Imam Syafi'i. Ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, merumuskan itu. Tetapi ini yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i itu memang benar, tetapi sesuai dengan konteks di mana Imam Syafi'i itu hidup. Nah, begitu. Lah, sementara problem saat ini, problem kita itu akan selalu berkembang. Tidak bisa sesama persis dengan apa yang pernah terjadi pada masa Imam Syafi'i itu. Ya kan? Nah, disinilah kita setidaknya diminta atau dituntut untuk melakukan renewal atau pembaharuan terhadap konteks fikih itu sendiri. Bagaimana? Kita problem-problemnya ini semakin baru. Misalkan dulu tidak ada yang namanya vaksinasi. Nah, kemarin digegerkan dengan istilah vaksinasi. Nah, begitu. Entah itu ada isu babinya lah, haram lah, begini, begitu, dan seterusnya. Pada masa Imam Syafi'i belum ada istilah vaksinasi itu. Terus bagaimana hukumnya? Apakah kita mencari fikih klasik yang sesuai dengan konteksnya itu, ataukah kita melakukan istihad sendiri? Nah, ini metodologi studi fikih kita akan belajar itu. Iya caranya. Jadi kita diajari untuk menjadi mujtahid pemula. Nah, seperti mujtahid pemula. Seperti pemula itu bagaimana saya harus melakukan istihad itu. Jadi banyak faktor yang kemudian mempengaruhi hasil istihad fikih itu sendiri. Nah, ini. Jadi nanti paling awal kita akan belajar terkait dengan usul fikih. Di sini memang saya belum menjelaskannya ya. Tapi di dalam ini saya harus menjelaskan usul fikihnya. Karena sebenarnya mata kuliah usul fikih ini ada tersendiri ya. Ada sendiri, ada mata kuliah usul fikih sendiri. Tapi saya nggak tahu apakah di AFI ini ada mata kuliah usul fikih sendiri atau tidak ya. Tapi kalau di prodi yang lain ada. Nah, sehingga dalam program studi AFI ini benar AFI ya? Jangan-jangan saya salah. AFI ya? Oke. Ini mata kuliah AFI ini hanya diperkenalkan menggunakan istilah mata kuliah metodologi studi fikih. Nah, metodologi studi fikih. Nah, di situ ada beberapa pendekatan dalam kajian fikih. Pertama ada kan pendekatan historis. Historis ini kesejarahan. Iya ceritanya kok bisa kayak menunggui. Nah, kita akan belajar sejarah. Ada yang qaul qadim, kemudian ada qaul jadid. Belum lagi kita berbicara terkait dengan perkembangan madhab. Nah, perkembangan madhab fikih. Nah, itu pendekatan historis. Terus pendekatan komparatif itu kita mencoba untuk mengkomparasikan pendapat tokoh-tokoh. Ya, pendekatan dengan mengkomparasikan atau membandingkan antar pendapat tokoh madhab. Nah, istilah namanya muqaran atau madzhab. Nah, terus yang ada lagi sosiologis ini kita melihat bagaimana
masyarakat itu yang kemudian mempengaruhi pendapat fikih itu sendiri. Bisa, jadi masyarakat itu bisa perilaku masyarakat itu bisa mempengaruhi hasil istihad. Belum lagi antropologis ya, antropologis itu ya, jadi pola kehidupan manusia seutuhnya itu bisa mempengaruhi pandangan mustahid. Ada lagi pendekatan psikologis, ada lagi hermeneutika, gender, maqasid syariah. Di sini belum ada sains ya, nanti ada sains nanti kalau belum mencatatkan pendekatan empiris misalkan. Kayak penentuan masa haid dan masa nifas seorang perempuan itu kan nggak ada di teks Al-Quran, tapi kenapa kemudian Imam Syafi'i merumuskan paling sedikitnya haid itu sehari semalam, lumrah 7 hari, 6 hari, yang begitu, itu dari mana? Atau kemudian bisa menjadi dasar fikih kan begitu. Nah, ini pendekatannya beda. Nah, di sinilah kita harus melakukan ragam pendekatan. Ternyata pendekatan yang digunakan Imam Syafi'i itu sudah apa ya? Sudah hebat. Jadi Imam Syafi'i sudah melakukan yang namanya survei secara empiris. Survei secara empiris itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya banyak beragam pendekatan yang saya sampaikan, namun karena adanya keterbatasan pertemuan, ya nanti mata kuliahnya hanya menjelaskan setidaknya ini yang saya catat di dalam RTS itu sendiri. Ya, jadi nanti setidaknya itu. Kitab-kitabnya banyak itu ya. Ini bisa dicari di internet, ya, menggunakan PDF banyak sekali. Silakan Anda bisa akses di sana. Nanti, Pak saya malas untuk mencarinya, silakan datang ke saya. Nanti saya akan berikan beberapa. Saya sering download PDF. Sekarang itu era PDF internet. Jadi ya mohon maaf ya. Sekalipun perpustakaan itu ada, tapi terkadang kita malas ke perpustakaan karena sudah ada yang namanya e-library. Jadi kita tinggal duduk manis, punya akses internet, kita cari referensi, kan begitu. Nah itu. Nah itu terkait dengan mata kuliah metodologi studi fikih yang insya Allah akan saya ajarkan kepada kalian selama 1 semester ke depan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Nggak ada, paham ya? Oke, kalau paham, ya silakan. Oke, monggo. Oke, ya bagus. Berarti emangnya dari mana, Mbak? Oh, dari Walikambang. Oke, dulu pakai kitab apa? Lubul Usul atau pakai kitab apa? Waduh, malah lupa. Ya, jadi gini, ya. Jadi sebenarnya nanti akan pertemuan pertama kita akan berbicara pada usul fikih terlebih dahulu, karena memang usul fikih itu sebenarnya metodologi fikih yang sudah sejak awal dirumuskan oleh Imam Mujtahid seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya usul fikih, ya, kitabnya. Nah, itu memang pijakan awalnya di situ. Nah, tetapi realita dalam perkembangan ilmu sampai saat ini itu tidak cukup berhenti pada usul fikih. Kita harus menjangkau beragam ilmu. Nah, inilah dalam arti apa ya, integrasi keilmuan atau multidisipliner. Jadi kita punya sudut pandang yang banyak terkait dengan metodologi studi fikih. Jadi tidak hanya dari usul fikih toh. Ibaratnya begitu. Jadi usul kalau Mbak E sudah pernah belajar usul fikih, saya malah justru alhamdulillah karena Anda paling tidak sudah punya dasar.
Ya, semoga Anda masih ingat ya, ijma itu apa, qiyas itu apa, ikhtisan itu apa, terus bagaimana ketika ada sesuatu yang kontradiksi, kan gitu ya, paham ya? Pernah tak masih ingat ya istilah-istilah itu? Nah, kalau masih ingat insya Allah lah mudah untuk selanjutnya kan begitu. Nah, hanya saja di kampus itu biasanya mata kuliah usul fikih itu ada sendiri. Tapi nggak tahu saya persisnya apakah di AFI itu ada mata kuliah usul fikih sendiri atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas eh, ketika saya mengajarkan metodologi studi fikih, mau tidak mau saya harus apa namanya berpijak pada usul fikih terlebih dahulu. Jadi saya akan menyampaikan gambaran besar usul fikih ini untuk apa. Saya tidak akan berbicara lebih detailnya, tidak. Kata untuk pijakan awalnya. Nah, untuk pijakan awalnya itu. Jadi nanti kalau mau lebih detail lagi, silahkan belajar di pesantren atau di MA. Syukur-syukur belajar ke Mbak Yasmin nanti ya, karena dia sudah pernah belajar. Siapa tahu dia ya paling tidak murojaah lah. Setelah yang murojaah. Oke, yang lain? Ada? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, sistem perkuliahan yang akan saya lakukan selama online itu nanti saya akan menggunakan model YouTube. Ya, model YouTube. Jadi nanti saya akan melakukan rekaman yang berisi tentang materi. Saya akan menjelaskan kontennya itu disertai dengan sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang terpercaya. Nah, sumber-sumber yang terpercaya, ya sumber-sumber yang dobit istilahnya gitu, yang terpercaya bisa dipertanggungjawabkan sumber itu. Nah, saya akan jelaskan. Kemudian saya upload video YouTube itu, kemudian saya upload di Vclass ya, Vclass sama di WA Group. Nah, di WA Group. Jadi nanti tugas Anda adalah menyimak video itu, menyimak video itu. Dan setiap kali pertemuan ada tugas. Jadi saya tidak memberlakukan yang namanya presentasi, tidak. Apabila dosen-dosen yang lain masih memberlakukan presentasi, saat ini saya tidak. Saya akan memberlakukan tugas mingguan kepada kalian yang bersifat individu. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya itu adalah mengomentari, memberikan feedback, memberikan respon atas materi yang saya sampaikan pada hari itu. Ya. Jadi silakan kalian simak, pahami dengan baik, kemudian Anda berikan respon. Anda boleh setuju, boleh tidak dengan apa yang saya sampaikan di video tadi tentang materinya. Asal disertai dengan alasan yang jelas. Seberapa banyak, Pak, tulisannya, Pak? Enggak usah banyak-banyak, maksimal 1 halaman. Maksimal ya, bukan minimal, maksimal 1 halaman. Enggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti saya sendiri yang repot membacanya. Soalnya kadang mahasiswa yang nulisnya ngalor ngidul, kan gitu. Ngalor ngidul orang ngerti intinya sing ndi ora ditunjukkan. Padahal saya butuh intinya itu apa, kan gitu. Ya. Jadi saya hanya butuh intinya apa? Dia paham enggak? Nah, kalau dia intinya saja sudah kena, berarti mahasiswa ini paham, kan gitu. Kalau intinya tidak kenal ya berarti dia masalah, kan gitu. Nah itu tugas Anda setiap pekan, ya setiap minggu, setiap kali pertemuan. Dan nanti kalau offline gimana, Pak? Ya sama prosesnya. Jadi nanti kita akan menggunakan meeting ya yang separuh. Misal kita menggunakan blended learning 50-50% ya. Itu berarti yang separuh mendengarkan penjelasan saya di kelas, yang lain menyimak menggunakan platform Google Meeting seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Ya. Nah, nanti modelnya gantian, kalau yang sekarang masuk besok tidak, kan gitu. Gantian, jadi yang sekarang masuk besok tidak, terus begitu terusnya sampai ada perubahan kebijakan lagi. Semoga saja sih boleh full 100% ya gitu. Nah, tapi ini insya Allah akan saya lakukan setelah tanggal 22 September, karena sampai tanggal 22 September ini saya masih punya kesibukan yang lain.
Saya masih harus mengikuti latsar yang jamnya itu terkadang berbenturan dengan jam kalian. Jadi saya tidak bisa offline. Nah, begitu. Oke, itu modelnya. Terus penilaiannya bagaimana Pak? Penilaiannya. Nah, penilaiannya begini, saya akan memperlakukan 3 hal. Saya tampilkan ke kontrak belajar dulu ya. Oh, maaf, saya lupa share screen. Share screen. Kontrak perkuliahan. Sudah kelihatan ya? Formulir kontrak perkuliahan. Oke. Nah, ada 3 komponen yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Yang pertama terkait dengan kehadiran, yang kedua terkait dengan UTS, yang keempat, 3 terkait dengan UAS. Nah, untuk UTS, saya loncat ke UTS dulu. Itu saya ambilkan dari tugas mingguan kalian. Jadi nanti tidak ada UTS secara sendiri, itu tidak ada. Ya, jadi nanti tugas mingguan itu secara akumulatif hingga akhir pertemuan nanti saya akan konversi sebagai nilai UTS. Gitu. Ya, jadi silakan rajin saja mengirimkan tugas harian atau mingguan tadi. Apabila kurang Pak, ya berarti nilai Anda ya ada yang kurang kan gitu. Karena akumulatif modelnya. Berapa persen Pak bobotnya? 30%. Nah, tugas akhirnya UAS, nah ini UASnya itu saya akan meminta pendapat Anda, pendapat kalian terkait dengan lesson learning dari mata kuliah metodologi studi fikih ini. Apa yang kira-kira Anda dapatkan dalam studi fikih ini? Dan akan saya berikan satu fenomena sosial masyarakat, ya kemana kasus fikih kontemporer lah, kasus fikih kontemporer, silahkan Anda sikapi bagaimana itu. Jadi silahkan Anda berlatih menjadi mustahil pemula. Kalau kemarin isunya adalah vaksinasi, kan kita nggak tahu 1 semester ke depan ini isunya apa, kan begitu. Nah, jadi nanti isunya sesuai dengan isu yang paling baru. Jadi silahkan Anda sikapi menggunakan kira-kira pandangan fikihnya itu bagaimana, silahkan ada sikapi itu. Nah itu nanti UASnya. Oke, paham ya? Oke, yang terakhir, komponen yang terakhir adalah kedisiplinan dalam mengikuti perkuliahan atau presensi, kehadiran. Ya, jadi nilai presensi ini diambil dari prosentase kehadiran kalian dari seluruh pertemuan yang telah dilakukan. 1 semester itu pertemuan antara 12 sampai 14. Jadi nanti tergantung saya itu menyampaikan materi sampai berapa kali, nanti kan tinggal dihitung prosentase. Mahasiswa ini kehadirannya berapa persen? Mahasiswa ini misalkan kehadirannya hanya sampai 100%, berarti nilainya 100 itu. Tapi kalau ternyata mahasiswa kehadirannya hanya 92%, ya berarti kehadirannya 92. Ternyata mahasiswa kehadirannya cuma 60%, ya nilainya 60. Nah, jadi kalau semakin banyak tidak hadir tanpa alasan, ya catatan ini tanpa alasan, maka semakin turun pula nilai Anda. Nah, nilai kalian akan semakin turun itu. Ya, paham ya? Lah, caranya gimana Pak kalau saya izin Pak? Kalau saya izin, itu kan kalau tanpa alasan dia memang akan dikurangi, enggak dianggap hadir. Kalau dengan izin gimana Pak? Kalau dengan izin, saya memberikan dispensasi. Yang penting dia memang benar-benar izin secara langsung kepada saya, tidak melalui perantara, sekalipun kepada ketua kelasnya. Jadi dia langsung menghubungi saya, baik via WA, telepon, SMS, atau apalah, atau langsung ketemu langsung, ya nggak apa-apa. Ya, langsung ke saya, tidak boleh melalui kawannya.
apalagi ketua kelasnya, kan gitu. Jadi langsung saja ke saya. Dan waktu izinnya jangan sampai setelah kuliah, maksimal ya pas kuliah itu. Nah, jadi sebelum kuliah Pak saya izin nanti nggak bisa berangkat alasannya begini, ya kan begitu. Jangan sampai setelah kuliah baru izin. Nah, gitu. Jadi harus dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan, jangan melalui perantara orang lain, jangan. Oke, paham ya? Oke. Kecuali kalau memang mahasiswa itu tidak bisa melakukan apa-apa. Mohon maaf, contohnya gini, misalkan tiba-tiba mahasiswa mau kuliah kecelakaan di jalan, parah, kritis, kan nggak mungkin kan dia izin sendiri, ya kan? Nah, itu baru boleh dilakukan oleh mahasiswa. Ternyata, mohon maaf Pak, ini ternyata kawan saya yang bernama ini nggak bisa masuk kuliah karena mengalami kecelakaan di jalan, misalkan. Ini contoh, semoga aja tidak ada gitu ya. Ini contoh aja. Nah, itu baru boleh, nggak apa-apa. Kan nggak mungkin loh dia harus pegang hati sendiri. Nah, itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke. Oke, ini ada draft yang mungkin agak bisa menimbulkan masalah bagi kalian dan juga yang ini. Silakan Anda pahami. Kira-kira Anda paham dengan draft ini enggak? Dalam satu semester, jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan lebih dari 50%, maka mahasiswa tidak diperkenankan ikut UAS. Kalau tidak diperkenankan ikut UAS, konsekuensinya apa? Dia akan mengulang semester depan. Kira-kira draft semacam ini Anda sepakat atau tidak? Tenang. Jadi nanti kalau yang tidak dapat yang kehadiran yang kurang, berarti dia tidak bisa mengikuti UAS ya. Sepakat ya? Sepakat semua enggak? Sepakat. Oke. Terus yang kedua, nih, keterlambatan mahasiswa di kelas maksimal 15 menit setelah perkuliahan. Ini baik dilakukan secara online maupun offline. Nah, sepakat ya. Kecuali, nah ini kalau saya menggunakan model kuliah menggunakan YouTube. Menggunakan YouTube ini kan bebas ya. Bebas, Anda mau mengakses kapanpun, silahkan. Nah, itu tidak berlaku. Yang penting presensi tadi, ya absensi, itu harus sesuai dengan jam. Nah, kuliah Anda saat ini itu presensinya mulai jam 12 sampai jam 13.40. Jadi silakan kalian saat ini absen di V-Class masing-masing. Sudah saya buka. Ya, sudah saya buka, silakan absen saja. Karena kalian sendiri yang absen. Saya sebenarnya bisa memasukkan, tapi kan di situ ada fitur untuk absen sendiri. Jadi dosen tinggal membuka, nanti mahasiswa tinggal absen, klik, ya, otomatis dia akan terinput namanya. Oh, mahasiswa ini hadir, mahasiswa ini hadir. Nah, itu saya buka sesuai dengan jam kuliah. Kecuali apabila dalam pelaksananya ternyata V-Class-nya sedang error misalkan. Pak, sampai saat ini saya belum berhasil absen karena muter-muter atau bagaimana. Nah, berarti langsung segera dilaporkan dalam WA group pada hari itu juga. Jangan hari esoknya. Kalau hari esoknya saya nggak percaya, jangan-jangan ini mahasiswa mengada-ada ini. Kan begitu. Mengada-ada dan ini dianggap hadir. Padahal kuliah harus diwingi kan. Nah, jangan hari berikutnya. Pokoknya hari itu juga. Jadi pas harap absen ternyata nggak bisa muter. Wah, sampai waktu selesai saya nggak bisa absen. Nah, berarti ini ngono kuwi ya, kalau sudah begitu berarti silakan Anda list di WA group nama-nama ini yang belum berhasil absen. Jadi nanti akan saya input secara manual. Ya, jadi nama-nama itu akan saya input secara manual. Seperti itu. Itu kalau menggunakan YouTube ya.
Kalau menggunakan itu. Tapi kalau menggunakan offline dan online yang seperti ini Pak, ini diberlakukan ini. Ini saya berlakukan. Nah, saya berlakukan. Tapi absennya tetap lewat online. Jadi pada saat kuliah silahkan Anda buka HP, absen. Lewat smooth kalian masing-masing kan gitu. Jadi absennya di situ. Ya paham ya? Nah, jadi sebenarnya ini mengenakan mahasiswa ini. Dosen tidak semisal dosennya rada apa ya, nggak mau tahu ya pokoknya sekolah aku ngajar di kelas ngomong baru metu wes tidak ngabsen mahasiswa satu-satu, itu bisa saja mahasiswa yang tidak hadir yang penting dia menu absen, nah, itu nggak bisa dicek itu kan begitu ya, gitulah kira-kira. Nah itu lah, terus untuk tugas yang mingguan itu diupload di Viklas juga ya nanti ya, diupload di Viklas juga. Waktu biasanya saya kasih waktu 24 jam sejak kuliah. Jadi misalkan kuliah kita mulai jam 12, berarti batas akhir untuk mengumpulkan tugasnya adalah jam 12 pada hari berikutnya. Jadi ini hari Kamis jam 12 ya, berarti batas akhirnya Jumat jam 12. Nah, sing lanang lagi ada jemuan, berarti ngumpulnya aja jam sebelum jam 12 lah. Nah, Pak, kalau terlambat gimana, Pak? Nah, ini saya biasanya rodo apa ya? Rodo ora tego karo Mas, ya saya akan membuat tugas sama terlambat kok ora diberi kesempatan. Nah, itu tetap bisa dibuka, bisa diupload tugas Anda sekalipun terlambat. Hanya saja di dalam catatan Viklas itu menunjukkan bahwa Anda tugasnya terlambat. Nah, kalau tugasnya terlambat, biasanya saya akan memberikan punishment tersendiri, entah pengurangan nilai lah atau apalah kan begitu. Nah, jadi intinya, pokoknya kalau mau dapat nilai UTS yang banyak, lengkapi tugas Anda. Batas maksimalnya kapan? Sebelum penilaian itu final. Karena tugas mingguan kan akan terakumulasi dari setiap pertemuan. Ya, dari setiap pertemuan. Kalau ternyata saya pertemuan pertama belum, lah ini sudah sampai pertemuan 9. Pertemuan pertama tentang apa ya? Coba cek di YouTube. Nah, kan gitu. Oh, tentang ini. Oke, saya komentari. Upload masih bisa. Masih bisa upload. Cuman di situ ada tulisannya terlambat. Nah, tapi tetap dinilai, Pak. Tetap saya nilai, hanya saja nilainya tidak maksimal karena Anda terlambat kan gitu. Nah, kalau yang terus bagaimana, Pak? Apakah tugas yang selain pertama tetap dinilai Pak? Ya sesuai kan catatnya beda-beda. Jadi kalau misalkan tugas ketujuh Anda tepat waktu, ya penilaiannya tepat waktu kan gitu. Jadi ada pengurangan, ada pengurangan hanya tugas yang pertama tadi yang terlambat tadi. Itu aja. Modelnya akumulasi. Jadi bolehlah semisal kalian itu lihat apa ya santai-santai. Dalah tugasku tak rapel nanti menjelang semesteran. Yo gak apa-apa. Orang tugasnya tak anggap kosong. Nek kosong ya otomatis nilaimu rendah. Ya, kan tinggal diakumulasi. Konsekuensinya sampai rendah kabeh. Bisa saja nanti hasil akhir nilai Anda tidak bisa mencapai nilai batas minimal. Batas minimal kelulusan di IAIN Kudus itu nilai C. Nilai C itu kayak berapa ya? 2,5 atau berapa ya? Saya lupa persisnya. Ya. Jadi bisa saja di bawah itu. Kalau di bawah itu otomatis kalian tidak lulus by sistem tidak lulus by sistem. Jadi bukan saya yang tidak meluluskan, tapi Anda sendiri karena nilainya rendah. Begitu. Begitulah kira-kira. Tapi kalau saya sih biasanya sih gampang nilai ya. Nilainya gampang. Saya akan kasih nilai maksimal semuanya. Jadi mulai sejak awal ini saya kasih nilai maksimal. Nah, tinggal perjalanan ini Anda sendiri yang mengurangi nilai itu. Semakin rajin, maka nilai akan stabil tetap. Tapi semakin Anda sembrono sakara PJW, ya semakin berkurang nilai Anda. Nah, begitu. Ya.
Paham ya? Oke, terima kasih. Ada yang tanyakan? Silakan. Nggak ada yang mau tanya? Oke, paham semua ya. Kalau nggak ada yang paham semua, ya silakan. Siapa yang ingin? Oh, kalau mau tanya diaktifkan dulu mas kameranya. Yes. Oh, kalau ini orientasinya nggak ada tugasnya mas. Nggak ada. Kalau mau anda tugas ya silakan buat tugas sendiri kan gitu. Orientasi itu kan paling mudah. Isinya ya jelas nah tugasnya dia yang. Oke, jadi nanti kalau ada yang terlambat, nanti bisa nyimak rekaman ini di YouTube nanti. Tak share linknya nanti. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini kan kalau berhubung kalian mahasiswa baru, silakan Anda melakukan ta'aruf, tapi saya tidak melakukan ta'aruf secara online seperti ini karena saya ada tugas yang lain. Jadi nanti silahkan Anda perkenalkan identitas kalian di WA Group. Silakan sebutkan nama, ya, terus alamat, terus alma mater, terus sama harapan Anda belajar MSF ini, metodologi studi fikih ini apa harapan Anda. Gitu ya. Sebenarnya 4 hal itu yang harus kalian catat. Nah, jadi mau ditambah, wah saya pengalaman organisasi seperti ini Pak, saya sudah bekerja Pak atau apa, nah, itu terserah kalian. Tapi yang penting ada 4 hal yang harus Anda sampaikan kepada saya dalam WA group ya, WA group perkenalkan. Jadi nanti saya akan baca di sana. WA group jangan di sini. Ya, ini ada yang mirim CV di sini ini. Ya, di WA group, bukan di Google Meet ya. Ini ada yang sudah terlanjur mengirim di Google Meet CV-nya. Oh, tanya kita kira dia ngirim. Dia bertanya, ya semacam CV, tapi minimal apa? Tadi 4 hal tadi. Nama, alamat, alumni mana, alma matermu mana, gitu. Ya, sama harapan Anda dalam mengikuti MSF ini, mata kuliah studi metodologi studi fikih. Nah, itu sebetulnya yang harus kalian catatkan. Oke, itu perkenalan kalian kepada saya. Oke. Selanjutnya, saya yang memperkenalkan diri pada kalian. Ya, kalau nama saya itu sesuai dengan yang tertera dalam jadwal, ya, Muhammad Rizal Murtade, itu nama saya. Kalau alamat saya di Singojandi, Kudus, ya, barangkali ada yang tetangga saya. Ya ada ya. Saya asli orang Kudus sendiri. Jadi kalau mau silaturahim silahkan, rumah saya dekat yang gitu. Nah itu. Dan di sini saya sebetulnya dosen di home base kan atau itu di prodi ilmu hadis. Di prodi ilmu hadis. Tapi ya saya juga mengajar lintas prodi. Lintas prodi bahkan lintas fakultas kan gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ya nama saya sendiri. Ya, nama saya sendiri. Saya tidak punya nama-nama anonim atau apalah. Nama saya sendiri. Oke, itu ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain ya sudah, saya kira cukup kan gitu. Oh iya, ada satu yang saya lupa.
Jadi nanti setelah saya upload materi, ada forum diskusinya atau tidak Pak? Ada. Jadi nanti setelah saya upload materi, silahkan dibaca. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan Anda chatting di WA Group. Boleh chatting, boleh pakai voice note atau apa, boleh pakai WA Group. Nah, WA Group itu yang akan jadi tempat kita untuk diskusi secara online. Tapi kalau sedang offline ya biasalah model klasikal kelas kelas-kelas klasik ya. Guru mengajarkan, siswa bertanya kan begitu. Itu ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, apakah dirasa cukup? Oh, kalau sudah cukup ya sudah. Kalau sudah dirasa cukup, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya close ya. Jangan lupa absennya.